Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di Muha Podcast, masih bersama saya Alfa Isma Afifah Putri. Di kesempatan kali ini kita sudah bersama teman kita yang spesial banget. Teman-teman pasti udah kenal semua nih, terkenal banget di SMA Muha ya, Mas ya. Dia adalah Mas Jazim. Assalamualaikum Mas Jazim. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, teman-teman mungkin kayaknya nggak mungkin juga teman-teman nggak kenal sama Jazim, karena di mana-mana ada bannernya, ada posternya juga, flyernya di Instagram juga ada. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih Mas Jazim ini menang apa aja gitu ya. Di sini saya bacakan sedikit tentang Mas Jazim. Ini pernah mendapatkan medali perak di Asensio 2, ASEAN Student Science Olympiad. Pernah juga mendapat medali perunggu tahun kemarin ya di KSN 2021 di bidang kebumian. Terus juga pernah mendapat medali emas di Genius Science Competition 2021, medali perak di IOS 2021 bidang sejarah, medali perunggu di Precision for Pelindo 2021 tentang kebumian juga, medali perunggu Olimpiade 6 Semarang bidang fisika, juara 2 KSN dan juara 2 KSN di provinsi maupun kota di tahun 2021 kemarin. Oke, Mas Wahyu Zainan Jazim, gimana rasanya kemarin ikut KSN? Dapat medali lagi, gimana rasanya tuh? Alhamdulillah senang sekali, perjuangannya tidak sia-sia begitu. Jadi hasilnya ya saya syukuri, walaupun ada rasa kurang puas karena belum dapat emas, tapi ya alhamdulillah gitu masih berkesempatan mendapat medali dan bisa melanjutkan pelatnas untuk seleksi menjadi timnas kebumian Indonesia gitu. Alhamdulillah. Dan nggak apa-apa sebenarnya, apalagi Mas Jazim juga ini mewakili SMA Muha juga satu-satunya sekolah swasta ya kalau nggak salah yang mewakili Jogja. Nah, hebat banget dapat medali perunggu dan lanjut ke pelatnas. Insya Allah semoga kita doakan bareng-bareng, semoga Mas Jazim bisa menjadi perwakilan nasional Indonesia menuju ajang internasional di bidang kebumian juga ya. Di bidang kebumian juga. Nah, terus Mas Jazim ini kan sekarang udah kelas 12 ya. Terus bagi waktunya gimana tuh? Kan harus sekolah, harus belajar juga dengan olimpiadenya. Gimana bagi waktunya? Kalau saya pakai itu sih skala prioritas begitu. Jadi misalnya ada suatu hal seperti suatu kepentingan yang penting dan mendesak, saya dahulukan gitu. Nanti saya tiap pagi itu buat daftar aktivitas saya begitu. Yang harus saya lakukan tuh apa, tugas-tugas saya apa, tanggung jawabnya apa. Nanti saya urutkan gitu menurut waktu gitu. Walaupun kadang tiap hari, tiap waktu itu bisa berubah atau karena situasi dan kondisi, tapi insya Allah dengan adanya itu saya masih punya kerangka dan tujuannya begitu. Jadi target hari ini harus selesai, nanti ada target mingguan juga, target bulanan juga begitu. Gitu. Nah, ini bagus banget nih tips dari Mas Jazim buat skala prioritas. Harian ada, bulanan ada, juga mingguan juga ada. Bagus banget. Terus nih Mas Jazim kan udah sering banget ikut olimpiade, ikut lomba-lomba gitu ya. Nah, pernah nggak sih waktu Mas Jazim mau ikut lomba atau misalnya ini udah dinyatakan lolos ke tahap berikutnya nih, pernah nggak ngerasa nggak pede atau minder buat ke tahap selanjutnya? Ya sering itu, kalau bisa dibilang sering, karena dulu tuh waktu pertama-tama juga itu saya sempat kalah berturut-turut 8 kali gitu. Walaupun karena masih baru juga, terus persiapannya juga masih kurang gitu, jadi ya belum dapat gitu. Tapi karena kekalahan-kekalahan itu atau gagal kali itu, saya bisa lihat kemampuan saya, kelebihan dan kekurangan, sehingga kelebihannya bisa saya tingkatkan dan kekurangannya bisa saya perbaiki begitu untuk kompetisi yang selanjutnya begitu. Kalau rasa minder gitu ya sering gitu, tapi ya saya yakin, bicara pada saya sendiri supaya saya yakin bahwa saya sudah belajar, pasti bisa begitu. Betul banget. Jadi cara mengatasi minder dari Mas Jazim seperti itu, teman-teman. Yang penting kita udah berusaha, udah latihan, kita udah
mencoba yang terbaik yang kita bisa gitu ya. Nah, terus tadi kan gimana caranya biar nggak ngerasa minder kayak gitu udah juga. Nah, kalau Mas Jazim sendiri pernah nggak sih kan namanya Olimpiade lomba itu kan sering banget lagi ya ikut dalam 1 tahun beberapa kompetisi diikutin. Pernah nggak dalam hati itu ngerasa kayak yang capek, pengen nyerah aja, dan otomatis di situ kan diperlukan banget tuh lingkungan keluarga, entah keluarga, sekolah, atau mungkin pembimbing Mas Jazim sendiri. Di saat pernah nggak sih Mas Jazim tuh down, terus gimana caranya bisa bangkit lagi melalui lingkungan sekitar Mas Jazim? Ya dari pengalaman saya itu waktu saya merasa terpuruk banget tuh kelas 1, kelas 11 semester 1, karena saat itu saya nggak ikut kompetisi apa-apa karena ya ikut tapi kurang gagal terus begitu. Tapi di semester 2 itu saya dapat semacam motivasi dan inspirasi dari pembina saya, terutama alumni UH juga, yaitu Mas Andi yang sering membantu saya, menyupport saya begitu dan membimbing saya terkait ilmu kebumian begitu ya. Jadi saya merasa lebih siap dan lebih percaya diri untuk mengikuti lomba begitu. Terus yang untuk keluarga sendiri, alhamdulillah orang tua saya juga selalu mendukung saya, selalu mendoakan. Terkait untuk sekolah juga sangat mendukung sekali, terutama saya ingat sekali di KSN nasional kemarin waktu ujian praktek itu, kalau tanpa dukungan sekolah mungkin saya tidak akan berhasil begitu. Karena itu saya mengucapkan terima kasih sekali kepada sekolah, orang tua, guru-guru pembina saya, teman-teman yang sudah mendoakan dan menyupport saya begitu. Ya, jadi kesuksesan seseorang memang berhubungan juga dengan lingkungan sekitar ya Mas Jazim, termasuk dukungan-dukungan orang terpenting seperti keluarga, terus pelatih juga ya, pelatih pembimbing kita dalam kompetisi. Nah, kalau selama Mas Jazim nih mengikuti kompetisi Olimpiade, apa sih yang pernah nggak sih yang paling membekas banget pengalamannya menurut Mas Jazim waktu ikut kompetisi apa itu yang membekas banget? Kalau yang agak sedih itu waktu tahun 2020, jadi saya ikutkan, saya sudah alhamdulillah dapat juara 2, lolos KSN kota, dan seneng banget gitu. Terus provinsi lomba gitu, saya ya merasa kayak ternyata soalnya bisa saya kerjakan gitu, tapi ternyata hasilnya kok tidak gitu. Padahal ya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya saat itu bisa sampai 1 hari itu ngerjain 20-50 soal begitu. Terus saya cicil tiap hari 2-3 materi begitu untuk Olimpiade sendiri begitu. Tapi kok ternyata belum berhasil, ya tidak apa-apa. Membekas banget ya itu berarti. Kalau untuk yang yang paling seneng sih yang kemarin itu KSN nasional itu, karena kayak terbayarkan gitu usaha-usaha saya gitu. Terus juga senang bisa mewakili SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta gitu ke tahap nasional begitu. Oke, nah Mas Jazim ini kan bisa dibilang sering banget ikut kompetisi. Nah, bisa nggak Mas Jazim nih kasih tips-tips atau kiat-kiat buat teman-teman kita yang mungkin pengen juga tapi bingung memulainya gimana? Mungkin bisa dikasih tips-tips atau motivasi Mas Jazim? Untuk yang pertama niat dulu ya. Jadi kita tentukan niat kita, tujuan kita itu misalnya ya tujuannya sesuai dengan keinginan kita misalnya. Jadi kita tiap hari atau tiap minggu itu harus ada target begitu. Nah, terus untuk langkah yang kedua ya observasi diri kita sendiri terkait kelebihan kita, kekurangan kita. Jikalau kita punya kelebihan, ya bagaimana caranya kita memaksimalkan kelebihan tersebut, dan jikalau kita mempunyai kekurangan, ya bagaimana kita memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak lupa selalu berdoa dalam setiap prosesnya begitu, karena kan tidak hanya faktor jasmani yang berpengaruh saat kompetisi, tapi faktor mental, rohani juga harus kita pupuk dengan serius agar
bisa mendukung kesuksesan kita dalam berbagai kompetisi. Untuk yang keempat, setelah kita tahu kelebihan kekurangan kita, maka kita harus rajin-rajin menambah wawasan kita, terus berlatih soal misalnya ataupun yang lain, dan sering-sering berkonsultasi kepada pembina kita. Nah, setelah itu yang kelima, jangan lupa bagi waktu, jangan lupa kewajiban-kewajiban kita, tanggung jawab kita. Misalnya sibuk lomba, tapi juga jangan melupakan tugas-tugas sekolah ataupun jangan melupakan pelajaran sekolah gitu, karena itu juga penting untuk kita. Betul, begitu, Bu. Nah, untuk yang keenam ya kita harus senantiasa menjaga keistiqomahan kita begitu. Jadi ya memang manusia kadang rajin, kadang tidak, naik turun begitu, tapi waktu naik itu, waktu semangat itu kita maksimalkan, dan waktu turun itu kalau bisa ya kita isi dengan hal-hal yang positif begitu. Itu saja, Bu. Iya. Bagus banget teman-teman tipsnya dari Mas Jazim. Jadi yang pertama memang harus diperbaiki dulu niatnya ya Mas ya. Habis itu baru kita observasi diri sendiri, kelebihan dan kekurangannya itu apa. Karena terkadang orang juga nggak sadar dia tuh kelebihannya di bidang apa, kekurangannya di bidang apa. Terus selalu berdoa, lalu rajin menambah wawasan, terus konsultasi sama pembina. Dan mungkin buat yang nggak punya pembina misalnya, atau belum punya pembina, bisa konsultasi juga sama teman-teman yang nilainya mungkin bagus di bidangnya, atau guru juga bisa ya Mas Jazim. Terus bener banget yang disampaikan Mas Jazim, terutama untuk siswa itu penting banget untuk membagi waktu antara sekolah dan juga ikut kegiatan olimpiade atau lomba, karena itu juga penting banget buat masa depan kita ya. Lalu menjaga istiqomah, saat moodnya naik ya dimaksimalkan, saat turun ya setidaknya kita tidak melakukan hal-hal yang negatif gitu ya Mas ya. Oke, nah kalau Mas Jazim sendiri nih rencananya setelah lulus dari SMA MUHA kedepannya mau gimana nih? Untuk saat ini saya ingin melanjutkan ke Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, jurusan Teknik Geologi, karena sesuai dengan bidang saya begitu. Kan kalau sesuai dengan bidang saya pasti saya bisa menemukan passion saya begitu di situ. Terus juga dari segi persiapan kan juga lebih matang begitu, sehingga semoga aja nilai-nilainya bagus gitu. Dan untuk seterusnya saya mau lanjut ke S2, kalau bisa sampai S3 begitu, di luar negeri semoga. Kemudian kalau cita-cita saya sendiri sih menjadi dosen begitu, sama pebisnis. Itu aja. Amin, kita doain bareng-bareng ya teman-teman, semoga Mas Jazim ini bisa keterima di Universitas Gadjah Mada jurusan geologi insya Allah, dan semoga suatu hari nanti bisa juga jadi dosen geologi. Amin. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol kita sama Mas Jazim, banyak banget yang udah disampaikan Mas Jazim, motivasinya mungkin singkat tapi padat dan sangat jelas. Tadi udah dijelasin juga Mas Jazim ini udah orang sampai di titik berhasil, sukses itu nggak akan semulus itu ya Mas Jazim. Tadi pernah sampai gagal 8 kali, dan memang teman-teman kita yang lain yang sudah pernah ikut ke podcast ini, yang sudah pernah ikut lomba juga, mereka pun nggak semuanya langsung berhasil, semua pasti mengalami kegagalan. Dan gimana cara kita bersikap saat kita gagal, apakah kita mau nyerah atau kita mau terus berlatih, itu yang nentuin kita bakalan sukses atau enggak ya Mas Jazim ya. Tadi juga udah dikasih tahu tips-tipsnya dari Mas Jazim, dari niat, terus observasinya, terus selalu berdoa, dan tadi benar banget menjaga istiqomah saat moodnya baik, lakukan yang terbaik di saat mood kita terbaik itu tadi. Oke Mas Jazim, terima kasih sudah mampir di MUHA Podcast. Mungkin sebelum kita tutup, Mas Jazim ada yang ingin disampaikan buat teman-teman kita atau masyarakat luas secara umum? Jadi untuk teman-teman dari MUHA ataupun teman-teman yang lain, saya berharap semoga dengan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh teman-teman itu semakin memotivasi kalian untuk menjadi lebih baik daripada teman-teman kalian yang sudah berprestasi. Dan jangan lupa selalu
berdoa dan menguatkan mental kita untuk menjadi juara. Dan kejuaraan itu bukan semata-mata menang atau kalah, tapi kejuaraan itu adalah kebiasaan kita. Jadi jika kita ingin menjadi seorang juara, seorang yang berhasil, maka kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berhasil dan juara, begitu. Bagus banget, gila, keren banget nih Mas Jazim. Menjadi juara bukan soal menang atau kalah, tapi tentang menjadi kebiasaan. Betul banget. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih juga Mas Jazim sudah mampir di Muha Podcast. Dan saya mengingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa follow di Instagram atau di YouTube kita di @sma_muha_yogya, atau bisa juga mengikuti kita di Facebook, Twitter, atau di TikTok juga bisa di SMA Muha YK. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.